Hai, oke guys, kali ini kita bakalan bahas apa judulnya kak? Aplikasi pengelolaan aplikasi psikologis di Pengelolaan SDM. Sebelum itu, perkenalkan, saya Lintang Tias Cahyani dengan NIM 1020240448. Saya Lastri Sinjagultom dengan NIM 102024047. saya Adi Safira Maharani dengan NIM 10202403. Oke, mari kita simak videonya. Nah teman-teman, sebelum kita ke slide selanjutnya, aku mau bahas nih tentang pengertian psikologi industri. Di sini dijelaskan psikologi industri merupakan penerapan suatu ilmu konseling di dalam dunia perusahaan. Pada dunia kerja, sikap SDM dapat dipandang dari pelaksananya dalam mengerjakan sebuah pekerjaan, dan sebuah ciri seseorang SDM bisa dipandang dari penampilannya, cara bicaranya, cara dia berkomunikasi, tingkah laku, serta cara dia bekerja dengan gerak-geriknya. Psikologi industri di sini tuh membahas bagaimana seorang karyawan melakukan bersikap di dalam sebuah perusahaan itu, bagaimana dia mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada di perusahaannya. Nah, kita akan bahas lebih lanjut lagi bagaimana seorang HR untuk menilai psikologi dari suatu karyawan tersebut. Di sini ada peran psikologi industri dalam SDM, yaitu yang pertama wawancara. Wawancara sendiri dalam psikologi digunakan untuk menggali informasi mengenai keluhan seorang. Kita bisa mengidentifikasi masalah seseorang dengan menggali informasi apa saja yang diperlukan. Nah, bentuk wawancara tersebut bisa disesuaikan dengan kondisi atau latar dari proses yang dilakukan. Tentunya diperlukan keterampilan untuk mengidentifikasi kira-kira bentuk yang cocok untuk proses wawancara tersebut, seperti wawancara terpimpin. Nah, wawancara terpimpin ini atau tersebut wawancara terstruktur. Ini adalah teknik wawancara di mana pewawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk memastikan semua kandidat menjawab pertanyaan yang sama dengan konsisten. Lalu wawancara bebas. Di sini ada kebalikan dari wawancara terpimpin. Ini proses wawancara ini lebih cenderung membebaskan responden untuk memberikan jawabannya. Nah, wawancara bebas ini umumnya memerlukan ketelitian dari pewawancara dalam menangkap poin-poin penting yang disampaikan oleh responden. Lalu di sini ada wawancara bebas terpimpin. Ini dikatakan sebagai bentuk kombinasi dari wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Awal mula pewawancara ini akan mungkin memberikan pertanyaan terbuka kepada responden. Contohnya kayak pertanyaan, ceritakan tentang proyek terbesar yang pernah Anda tangani. Nah, bagaimana Anda mengelola tantangan yang muncul? Bisa jelaskan bagaimana Anda berkolaborasi dengan tim tujuan tersebut. Nah, ini merupakan metode wawancara yang lebih fleksibel dan inovatif. Lalu di sini ada wawancara terfokus pada kelompok. Nah, wawancara terfokus pada kelompok ini dikenal dengan focus group discussion. Nah, dalam wawancara ini, seseorang pewawancara akan dikelilingi oleh beberapa responden untuk membahas mengenai permasalahan yang telah mereka hadapi. Biasanya, permasalahan tersebut memiliki satu persamaan. Pewawancara akan menanyakan hal yang sama dan menanyakan ke semua responden untuk mengetahui tanggapan-tanggapan mereka. Setelah semua jawaban terkumpul, maka pewawancara akan membantu untuk memilah informasi apa saja yang disebut dengan solusi atau rangkuman dari hasil wawancara tersebut. Di sini juga ada wawancara psikodiagnostik. Nah, ini merupakan inti dari jenis wawancara dalam psikologi. Jenis wawancara dalam psikologi diagnostik ini berguna untuk menggali banyak informasi untuk mengetahui permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh seseorang. Lalu di sini ada wawancara persuasif. Sesuai dengan namanya ya, wawancara persuasif ini biasanya akan memberikan ajak-ajakan tersebut. Nah, proses wawancara ini tidak hanya mencari informasi dari klien, tetapi juga menghubungkan informasi dari klien untuk kemudian dijadikan sebagai jembatan agar terjadi perubahan sikap yang mengarah kepada solusi klien. Nah, ini merupakan cara yang bisa digunakan terutama bagi mereka yang lebih suka mendapatkan paduan solusi dari orang lain daripada mencari solusi sendiri. Lalu di sini ada wawancara informatif. Nah, dilakukan untuk menggali lebih banyak informasi dari seseorang. Ini merupakan proses di mana wawancara akan dilakukan dengan berfokus kepada klien. Setiap jawaban klien akan dikembangkan sedemikian
sedemikian rupa sehingga jawaban tersebut bisa semakin rinci. Di sini ada juga nomor yang kedua, itu ada tes inteligensi. Nah, tes Konifik untuk mengungkapkan kemampuan umum individu. Nah, tes ini merupakan alat untuk melakukan asesmen terhadap seseorang. Nah, tes inteligensi ini biasa digunakan untuk tujuan pemerintahan, pekerja, militer, industri pribadi, atau untuk biasanya dilakukan untuk menyeleksi pelamar pekerja, sekolah kesehatan, sekolah hukum, atau sekolah lulusan atau yang baru lulus sekolah juga. Lalu yang ketiga ada tes kemampuan spesifik. Nah, tes kemampuan ini metode standar untuk menilai kinerja seseorang dalam berbagai tugas dan situasi terkait pekerjaan. Tes ini mengukur potensi bukan hanya kinerja akademis, tetapi kemampuan sering digunakan untuk dalam perekrutan dan juga seleksi. Nah, di sini tes kemampuan spesifik adalah jenis evaluasi yang dirancang untuk mengukur keterampilan dan kompetensi tertentu yang relevan dengan tugas atau pekerjaan tertentu. Oke teman-teman, yang kelima ada mengikuti penilaian prestasi kerja. Nah, di sini maksudnya kan setiap prestasi pasti butuh dinilai, butuh dievaluasi, butuh ditinjau ulang. Nah, dari prestasi yang didapat, kita bisa tahu apakah dia bekerjanya lebih produktif atau memang dia kurang produktif, kurang aktif, kurang mengeluarkan kinerjanya yang terbaik begitu. Kan dari situ kita tahu apakah mentalnya terganggu atau dia butuh konseling. Kalau misalnya dia kurang berprestasi, biasanya kita bisa kasih konseling, kasih masukan, atau memperhatikan bagaimana mental health-nya seperti itu. Tapi kalau misalnya dia berprestasi, biasanya sih dari perusahaan kasih dia sebuah reward kalau memang dia berprestasi seperti itu. Yang keenam ada dia pusat penilaian. Jadi psikologi industri ini bisa digunakan sebagai pusat penilaian untuk terhadap satu karyawan. Jadi contoh, karyawan ini bisa dipertimbangkan karena dia sudah lama berada di perusahaan dan sudah berumur, maka perlu dilakukan difokuskan suatu penilaian terhadap si karyawan tersebut, apakah nanti dipertimbangkan dia pensiun atau bagaimana, karena kan ya nggak mungkin ya dia selamanya di perusahaan itu. Pasti ada penilaian-penilaian yang dilakukan yang memberikan yang bisa membuat perusahaan memberikan keputusan terhadap kinerja si karyawan tersebut. Jadi si karyawan tersebut nggak stuck gitu di situ-situ aja. Kalau dia berprestasi dikasih reward dia supaya dia nggak bosan. Kalau misalnya dia sudah berumur, dia dipertimbangkan lagi bagaimana karirnya begitu. Yang ketujuh itu ada terdapat organisasi pekerja sebagai peran psikologi industri. Jadi psikologi industri ini kan terkait karyawan. Nah, bagaimana nanti sikap si karyawan pasti harus diperhatikan. Untuk memperhatikan si karyawan ini, mungkin si karyawan kurang berani untuk speak up bagaimana dia merasakan di perusahaan tersebut. Jadi bisa dibentuk dalam suatu organisasi pekerja. Nanti organisasi pekerja ini bisa untuk membantu menyampaikan bagaimana perasaannya, bagaimana dia apa yang diinginkannya, seperti itu. Jadi organisasi ini banyak sih kegunaannya menurut aku, karena bagaimanapun dibilang kalau misalnya kita punya suatu organisasi, kita bisa lebih terbuka, kita bisa lebih banyak sharing, bisa tahu pendapat orang, bagaimana seharusnya bertindak, bagaimana menyampaikan perasaan kita, seperti itu. Jadi peran psikologi industri bisa di dalamnya sebagai penyembuh mental kita gitu. Nah, di poin ke-8 ini ada alokasi kerja. Jadi, alokasi kerja itu proses pembagian tugas dan tanggung jawab kepada individu atau kelompok dalam perusahaan. Nah, yang namanya pekerjaan itu harus dilakukan alokasinya dalam suatu departemen, fungsi, dan unit, dan juga kelompok di antara pekerja lainnya. Kenapa? Karena hal ini penting dilakukan agar pekerjaan itu terstruktur dengan baik dan setiap karyawan mengetahui fungsi dari masing-masing pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, tentu di antara pekerja juga ada pembeda. Di setiap individu
seperti bagian proses produksi kerjanya apa, bagian pengemasan kerjanya bagaimana, juga bagian pendataan penyusunannya bagaimana. Poin 9 ini itu ada teamwork. Apa sih teamwork? Teamwork itu kemampuan untuk bekerja di dalam suatu tim secara kolaboratif untuk mencapai tujuan perusahaan atau tujuan bersama. Nah, gak beda jauh dengan pengertian alokasi kerja yang harus tahu apa sih fungsi dan tanggung jawab juga tugasnya masing-masing. Nah, kalau misalnya di teamwork ini, setiap tim juga diperlukan tanggung jawab dan pekerjanya juga harus tahu dari pengelolaannya bagaimana, penganggarannya bagaimana, dan juga perencanaannya. Nah, itu tuh pekerja atau karyawan udah dimasukkan ke dalam divisi-divisinya. Untuk apa? Ya untuk masing-masing karyawan mengetahui fungsi dan tanggung jawabnya bagaimana. Kemudian yang paling penting juga di teamwork ini harus melakukan komunikasi secara terbuka dan juga jangan terlalu formal informal aja juga nggak apa-apa, supaya tidak ada gap atau jarak di antara tim ini. Dan yang terakhir ini tuh atau poin ke-10 itu ada desentralisasi. Nah, desentralisasi adalah proses di mana kewenangan, tanggung jawab, dan pengambilan keputusan yang awalnya di pusat organisasi disebarluaskan ke unit atau individu yang paling rendah, yang lebih rendah. Nah, kalau misalnya membuat sebuah keputusan yang otoriter diperlukan pendekatan yang dilakukan sedekat mungkin dengan tindakan dalam pusat pengambilan keputusan. Di sebuah perusahaan atau industri, kalau misalnya mau mengambil keputusan tidak dapat dilakukan secara kewenangan terhadap diri sendiri. Maksudnya gak boleh secara sendiri gitu, harus melalui keputusan berdasarkan hasil bersama seperti perjanjian kerja bersama atau bisa juga melalui bipartit maupun tripartit. Nah, kenapa? Karena hal ini penting gitu dilakukan agar segala sesuatu yang terjadi di dalam setiap industri pekerjaan suatu organisasi dapat berjalan dengan baik. Lanjut, kita bakal bahas psikologi industri dalam konteks sumber daya manusia. Nah, ketika kita ada di perusahaan atau kita juga ada di dalam industri itu, pasti kita butuh SDM yang dianggap berkualitas. Nah, SDM yang berkualitas ini diharapkan melakukan pekerjaan dengan baik, mempunyai tingkat loyalitas yang tinggi, berjiwa kompetitif, dan lain sebagainya. Maka dari itu, beberapa cara dalam pengaplikasian psikologi industri dalam pengelolaan SDM suatu organisasi. Yang pertama ini ada melakukan pendekatan. Manajemen SDM suatu perusahaan dapat melakukan pendekatan dengan menggunakan ilmu atau penelitian psikologi industri. Misalnya, seorang psikolog industri dapat mempelajari perilaku karyawan dalam lingkungan tempat kerja yang ada untuk menentukan faktor atau manfaat apa yang dapat meningkatkan kepuasan secara keseluruhan dan memungkinkan karyawan untuk fokus pada menghasilkan pekerjaan berkualitas tinggi. Yang kedua, adanya bimbingan konseling secara berkala. Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan operasionalnya dipastikan memiliki tim tersendiri di bagian SDM, seperti HR, yang mana bertugas untuk memberikan konseling bagi siapa saja karyawan yang butuh konseling. Nah, dengan bantuan konseling ini, karyawan diharapkan mampu melihat segala permasalahan di tempat kerjanya dengan pemikiran yang lebih jernih dan tidak terpengaruh oleh emosi. Ketika ada konflik, diharapkan karyawan ini tidak langsung mengambil keputusan atau menyerang secara fisik gitu. Kemudian diharapkan juga dengan adanya bimbingan atau pelatihan ini, karyawan mampu meningkatkan kualitas kinerjanya dan menumbuhkan kembali etos kerja yang tinggi. Dengan demikian, kualitas yang didapatkan dalam melakukan sebuah pekerjaan akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Yang ketiga, melakukan strategi psikologis. Nah, strategi dalam hal ini bisa dilakukan dengan cara memberi reward
kepada mereka yang kinerjanya bagus dan berhasil melampaui target atau sesuai ekspektasi perusahaan. Hal yang bisa diterapkan itu antaranya melakukan promosi, menaikkan jabatan ataupun menaikkan gaji. Nah, diharapkan dengan melakukan strategi psikologis yang barusan tadi, para karyawan dapat terpacu dan termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi sehingga menghasilkan kualitas atau output yang bagus juga. Oke, jadi intinya atau kesimpulannya itu, ikut andilnya psikologi industri dalam suatu perusahaan dapat menciptakan manajemen keamanan dan kenyamanan dalam bekerja, juga meningkatkan motivasi, moral kerja, serta sikap-sikap kerja yang baik sehingga mampu mendorong munculnya kreativitas para pekerja yang berkualitas. Karena banyak yang bocorin cara menghadapi tes psikotes, akhirnya kan bisa dimanipulasi. Jadi apakah psikotes masih jadi cara yang efektif untuk mengetahui kepribadian seseorang? Meskipun banyak informasi tentang cara menghadapi tes psikotes yang bocor, psikotes masih dapat menjadi alat efektif untuk mengetahui kepribadian seseorang. Alasannya adalah bahwa tes psikotes yang baik dirancang untuk mengukur berbagai aspek kepribadian dan kemampuan kognitif, sehingga sulit untuk dimanipulasi sepenuhnya. Selain itu, psikotes biasanya digunakan sebagai salah satu alat perekrutan, bukan satu-satunya. Oleh karena itu, perusahaan dapat mempertimbangkan hasil psikotes bersama dengan faktor-faktor lain, seperti pengalaman kerja, wawancara, dan referensi. Kandidat butuh nggak motivasi dalam perekrutan? Ya butuh, motivasi sangat penting dalam proses perekrutan. Motivasi dapat mempengaruhi kinerja dan kepuasan kerja kandidat. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya memahami motivasi kandidat dan menyesuaikan proses perekrutan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan tentang tujuan karir, minat, dan harapan kandidat. Kalau kandidat yang direkrut pada saat tes hasilnya psikotesnya bagus, tapi saat masuk kerja ternyata berbanding terbalik, apa yang dapat dilakukan? Jika kandidat yang direkrut memiliki hasil psikotes yang baik, tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan setelah bekerja, perusahaan dapat melakukan beberapa langkah. Pertama, evaluasi kembali proses perekrutan untuk memastikan bahwa kriteria seleksi sudah tepat. Kedua, berikan pelatihan dan pengembangan untuk membantu karyawan meningkatkan kinerjanya. Terakhir, pertimbangkan untuk memindahkan karyawan ke posisi lain yang lebih sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Jika karyawan baru direkrut ternyata lebih cocok di bidang departemen lain, apa tindakan yang diambil? Jika karyawan baru ternyata lebih cocok di departemen lain, perusahaan dapat melakukan beberapa langkah. Pertama, identifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan tersebut. Kedua, diskusikan dengan karyawan tentang kemungkinan pemindahan ke departemen lain. Terakhir, berikan pelatihan dan pengembangan yang diperlukan untuk membantu karyawan tersebut sukses di posisi barunya. Penjelasan dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Bye-bye.